Sementara itu terlihat Chuyun menerima surat Sima Changkong yang ternyata sebelumnya Yozai itu diculik ketika di dapur oleh Sima Changkong. Muncullah Nona Hua di sana. Ia pun memberitahukan kepada Chuyun bahwa ia telah mengirimkan lebih dari 1000 orang anggota di ranah martial Emperor dari Bilau dan juga Huang Kuang, yakni untuk menuju ke Villa King Guan yang di sana tempat Yozai disandra. Tapi kata Chuyun tidak perlu dikarenakan ia sudah memanggil seseorang. Tidak lama muncullah Guman di sana. Ialah yang dipanggil oleh Chuyun. Chuyun juga memuji Guman yang hanya dalam waktu 2 tahun telah memperoleh kekuatan yang luar biasa, ditambah dengan armor emas dari Guman. Bahkan melawan seorang Supreme Emperor sekalipun, Guman ini akan mampu bertarung melawan Supreme Emperor. Ditegaskan oleh Chuyun bahwa perjalanan penyelamatan ini hanya mereka berdua dan juga tidak perlu takut. Ditegaskan oleh Guman bahkan 200 juta martial Emperor pun Guman tidak akan pernah takut, dikarenakan Guman menganggap ini hanya beberapa burung pipit kecil saja. Bagaimana mungkin membuat dirinya menjadi takut? Widih, mantap. Hingga akhirnya Chuyun mengajak pergi segera mungkin dikarenakan ia ingin lihat bagaimana Sima Feifan memiliki keberanian untuk menyentuh anak buahnya. Di sisi lain di penjara bawah tanah, di sana ada Yozai yang sedang ditahan oleh Sima. Dikatakan oleh Yozai dengan menculik dirinya, maka Sima tidak akan dibiarkan pergi oleh bos Chuyun. Direspon oleh Sima Feifan, ia ingin mengetahui apakah Chuyun berani untuk menyentuh dirinya. Tidak lama muncullah Nanggong di sana. Ia pun menyuruh Sima Feifan agar sedikit lembut kepada Yozai. Bagaimanapun juga Yozai ini adalah tamu dari teman mereka. Nanggong pun ingin Yozai mengatakan kelemahan dari Chuyun. Dengan begitu maka Yozai akan menjadi teman mereka seumur hidup. Ia juga menawarkan ini adalah kesempatan Yozai satu-satunya untuk mencapai puncak. Ditambah lagi ini adalah hal terbaik yang pernah Yozai lakukan dalam hidupnya dengan memberitahukan kelemahan dari Chuyun. Namun Yozai dengan meludah ke arah Nanggong, ia pun menegaskan tidak akan memberitahukannya dan ia tidak akan pernah mengkhianati bos Chuyun. Meski begitu Nanggong tahu bahwa Yozai ini sedang jatuh cinta. Daripada itu, ia pun akan meminta bantuan pada pacarnya Yozai untuk menyingkirkan pikiran yang sangat setia kepada Chuyun. Sementara itu kembali kepada Chuyun dan juga Guman. Mereka pun masuk ke dalam villa yang di sana adalah tempat Yozai disandra. Akan tetapi mereka disambut oleh seorang wanita. Disampaikan oleh Chuyun bahwa meskipun wanita ini terlihat seperti orang suci yang penuh dengan keanggunan, tapi sebenarnya hanya melakukan tindakan menindas dan juga memaksa orang. Lalu kemudian Chuyun dan Guman dipersilakan duduk oleh wanita tersebut yang cantik dan juga besar. Besar ininya maksudnya tekadnya untuk menindas gitu. Ia juga mempersilahkan untuk meminum minuman yang sudah ia siapkan. Di sana juga ada makanan yang lezat. Dengan cepat Guman langsung memakan makanan di sana. Dikatakan oleh Chuyun, mari kita selesaikan semuanya dengan cepat. Ia akan meminta kepada Yozai untuk membuatkan nona ini jamuan di restoran Phoenix Emas. Dengan sedikit marah, Guman menanyakan di manakah Yozai sekarang. Disampaikan oleh nona itu, ia juga tidak tahu di manakah Yozai berada, karena Sima Feifan hanya mengatakan jika dalam waktu 1 bulan ke depan mereka berdua melangkah keluar dari Villa King Kuan ini, bahkan jika itu hanya sejengkal saja, maka kepala Yozai akan jatuh ke tanah dalam sekejap. Guman menganggap itu hanyalah sebuah bualan yang besar. 1个月之内，未来1个月。1个月之内。 Dikatakan oleh Chuyun, mungkin nona ini tidak mengenalnya dengan baik. Sebagian besar waktu Chuyun adalah pembicara yang baik. Namun jika itu menyangkut dengan musuh, Chuyun tidak akan ampun melakukannya. Direspon oleh wanita itu bahwa 5 jenius besar secara terbuka mengejar istri Chuyun yakni Liu Xiang. Ia pun meremehkan Chuyun. Jika benar Chuyun memang sehebat itu, pasti Chuyun sudah menghabisi mereka berlima sejak lama.
Ia juga menanyakan apakah Chuyun tahu ia mengundang Chuyun ke sini untuk apa. Kata Chuyun, ini adalah lokasi yang bagus untuk menghabisi orang. Tentu saja Chuyun pasti bisa melakukannya. Hal itu membuat Nona menjadi marah karena Chuyun begitu sangat arogan. Nona itu pun langsung menyiapkan formasi besar pemusnahan pembunuh 99. Ia pun mengaktifkannya dan membuat tameng di sekitar untuk mengurung mereka berdua di tempat ini. Lalu kemudian Chuyun menyuruh Guman untuk hancurkan villa King Kuan ini untuk dirinya. Dengan serangan pedang, Guman dengan mudah menghancurkan bangunan villa. Bahkan hanya dengan satu serangan bisa merusak formasi. Nona ia pun nampak tidak percaya melihat hal tersebut. Disampaikan oleh Chuyun bahwa ada begitu banyak Master Martial Emperor yang mencoba bersembunyi darinya. Apakah menurut Nona itu mungkin? Lalu muncullah beberapa orang Martial Emperor yang akan menyerang Chuyun dan Guman. Chuyun menyuruh Guman untuk hancurkan mereka semua, dikarenakan Chuyun tidak ingin teman baiknya berada dalam bahaya lagi. Guman mengatakan ia pikir mereka ini lebih kuat dan ini menurutnya tidak menarik. Hingga akhirnya ia pun mengeluarkan pedangnya sekaligus tubuh emas tidak terkalahkan, yakni untuk menyerang Martial Emperor tersebut. Melihat pedang besar yang akan menyerangnya, Guman menganggap pedang besar ini tidak sebagus dari ribuan raja dan ratu semut yang ia lawan waktu itu. Ia pun dengan sangat mudahnya menghancurkan pedang besar yang menyerangnya, sekaligus dengan sekejap mengalahkan para Martial Emperor tersebut. Nona yang melihat itu tampak tidak percaya dikarenakan kekuatan Guman langsung melonjak hingga 20%. Guman dengan serangan angin topannya berhasil mengalahkan Martial Emperor yang tersisa dan juga menghabisi mereka dengan sangat mudah. Ia pun ingin meminta pendapat Chuyun dikarenakan ini adalah keterampilan sejatinya yang diciptakan dirinya selama pertempuran. Ia pun menyebutnya dengan lingkaran besar kepunahan. Chuyun memuji itu dikarenakan jurus ini dapat digunakan dalam pertarungan kelompok dan ini pasti sebanding dengan seni bela diri seorang Supreme Emperor. Nona itu sangat marah kepada Chuyun sembari menunjuk ke arah Chuyun. Karena beraninya Chuyun menghabisi anak buahnya. Apakah Chuyun tidak takut jika Supreme Emperor S memburu Chuyun? Namun dengan tegas Chuyun bilang biarkah Supreme Emperor S itu datang kepada dirinya. Widih, mantap. Hingga akhirnya Chuyun pun akan pergi untuk menyelamatkan Yozai. Ia pun menyuruh Guman untuk mengawasi Nona ini. Jika Yozai tidak bisa ia selamatkan dalam 1 jam, maka habisi saja Nona tersebut. 让他来找我。这就是在实战。 Sementara itu Chuyun pergi menuruni tangga untuk menyelamatkan Yozai. Ia pun pergi dengan sangat cepatnya. Jika ia bukan master formasi level 8, takutnya tidak akan semudah itu untuk melewati ruang bawah tanah. Untungnya saja jejak ruang ditempatkan pada tubuh Yozai. Dengan begitu ia tidak sulit untuk menemukan Yozai. Chuyun pun menemukan Yozai dalam penjara. Terlihat di sana Yozai babak belur. Chuyun langsung menyelamatkannya dan meminumkan obat pemulih agar Yozai segera bangun. Setelah bangun, Yozai justru mengatakan lebih baik bos Chuyun habisi saja dirinya dikarenakan ia tidak ingin hidup lagi dan harus ingat untuk membalaskan dendam dirinya. Chuyun bergumam bahwa Yozai ini memiliki harga diri yang rendah dan sensitif. Sekarang bagian bawah tubuhnya sudah lumpuh dan sepertinya Yozai ini sudah benar-benar menyerah. Meski begitu, dikatakan oleh Chuyun, sesulit apapun penderitaan itu, kita harus semakin berani menghadapinya. Hingga akhirnya Chuyun pun memasukkan Yozai ke dalam ruang dimensi untuk sementara waktu dan ia pun pasti akan membalaskan dendam Yozai. 你先去次元空间内暂避，走，我们越是要勇敢。我个痛快吧！我不想。你先去次元空间内暂避。 Kemudian Chuyun pun langsung berhadapan dengan Sima Feifan dan para bawahannya. Di sisi lain Yozai yang ada di ruang dimensi, ia pun ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Sima Feifan akan mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan. Kembali pada Sima, ia pun mengatakan Chuyun masuk tanpa izin ke dalam penjara Akademi Nanming itu adalah sebuah pelanggaran berat. Direspon oleh Chuyun, tidak peduli bagaimana Sima memperlakukannya, ia bisa memahaminya.
Namun seharusnya Sima tidak melakukan hal itu kepada Yozai. Tapi kata Sima, ia tidak sengaja merusak tubuh bagian bawah Yozai. Chuyun dengan marah mengatakan dikarenakan Sima merusak keluarganya dan juga Sima yang lebih dulu melanggar batas, maka hari ini Chuyun akan menghabisi Sima Feifan. Hingga akhirnya Chuyun mengeluarkan pedang lubang hitam yang jarang ia keluarkan dan bersiap untuk menyerang Sima Feifan. Chuyun juga mengeluarkan kekuatan pionis untuk menyerang. Sima yang melihat hal itu ia sangat terkejut dikarenakan kekuatan tekanan ini. Ia hanya melihatnya pada beberapa Supreme Emperor dan bagaimana mungkin Chuyun bisa memilikinya. Sima pun menyuruh para prajurit itu untuk mengaktifkan kurungan formasi dan jangan biarkan Chuyun lolos dari sini. Ia pun menyuruh para bawahannya untuk menyerang Chuyun. Sima Feifan meremehkan Chuyun karena seorang Supreme Emperor pun tidak akan bisa lolos dari lingkungan yang begitu sempit di penjara ini. Namun terlihat dengan mudah Chuyun mementalkan para bawahan Sima Feifan. Ia pun menegaskan hanya sebuah kurungan ruang tidak akan bisa menghentikan dirinya. Kemudian terjadilah pertarungan pedang di antara Chuyun dan juga Sima Feifan. Terlihat Chuyun langsung melancarkan serangan untuk menghabisi Sima Feifan sambil mengatakan di kehidupan selanjutnya ia berharap Sima ini menjadi orang yang baik. Namun justru serangan Chuyun itu dihentikan oleh Nona Molly yang adalah Martial Emperor Sutra Ungu. Oke guys, itu adalah lanjutan alur cerita Donghua Spirit Souls of Right part 155-nya di season 4 kali ini. Untuk bagian selanjutnya seperti biasa akan diupdate setelah episode barunya sudah muncul. Oke, terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.